Shalom, nama Tuhan. Senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memelihara kita tetap dalam keadaan kesehatan yang prima. Hari ini saya ingin mengajak kita kembali membuka firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 26 ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita buka kitab manual kita buka kitab digital kita lihat firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Firman Tuhan dengan jelas ketika kita membaca ayat demi ayat dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ini mendorong kita, menghimbau kita untuk memilih kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini kita mau belajar buah roh yang kedua, yaitu bertumbuh dalam sukacita. Sekali lagi, ketika kita menjadi orang Kristen, percaya Yesus, jangan stop hanya di sana saja. Kita berpikir, yang penting saya percaya, terima Yesus dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati masuk surga. Haleluya. Good, itu betul. Tapi nggak boleh stop sampai di situ. Kita mesti lanjut selama Tuhan izinkan kita masih hidup dalam dunia ini. Dan kita mesti mengalami perubahan. Ya, satu kehidupan perubahan yang nyata. Kita menyadari bahwa hidup kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan yang kekal. Kita kasih satu contoh yang nyata dalam Injil Lukas 19 ayat 5-6 berkata demikian. Ketika Yesus berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi sekali lagi, ketika orang-orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mestinya ada sukacita yang mewarnai kehidupan dia. Itu sebabnya bersukacitalah, karena nama saudara dan nama saya tercantum di surga. Kita orang-orang yang bebas, merdeka dari hukuman kekal, dan menikmati menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Itu sebabnya sekali lagi, sukacita seharusnya mewarnai kehidupan orang yang percaya. Apalagi ada satu perintah yang tercantum dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 Tesalonika ayat yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi marilah bersukacita, karena Allah yang berotoritas, Allah yang memerintahkan dan menghendaki kita hidup seperti itu. Kita bersukacita bukan hanya ketika segala sesuatunya berjalan seperti yang kita harapkan. Kita bersukacita bukan karena itu dibuat-buat atau dipaksakan, bukan karena keadaan yang bagus, bukan karena hubungan dengan seseorang bagus, bukan karena perasaan kita sedang senang, tetapi kita mesti bersukacita karena itu pemberian Allah, dan itu mestinya adalah hasil dari buah roh yang bertumbuh dari dalam hidup ini, keluar, memancar, sehingga sukacita itu membawa pengaruh yang besar kepada lingkungan di mana
kita hidup, ya. Sekitar kita, orang-orang sekitar yang merasakannya bahwa kita sebagai orang yang percaya memang berbeda. Hidupnya diwarnai dengan sukacita yang berkelimpahan, walaupun mengalami situasi, kondisi, kesulitan yang sama. Walaupun kadang-kadang dalam hubungan satu dengan yang lain ada konflik, ada masalah, tetap dia bisa bersukacita. Yang saya maksudkan bukan selalu dalam keadaan tertawa, terus kemana-mana ketawa, bukan seperti itu. Tapi hati ini, ya, hati ini akan terpancar sukacita, sehingga tidak ada akar pahit, sehingga tidak ada sesuatu yang kotor, yang menajiskan keluar dari kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup yang penuh dengan sukacita mewarnai kehidupan kita, dan itu akan keluar kata-kata yang bagus, sikap-sikap yang memberkati banyak orang. Saya ingin baca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 9 dan 11, berkata demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, inilah yang saya mau tekankan pada hari ini. Yesus secara pribadi menyatakan dengan jelas, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Artinya apa? Yesus mau kita mengalami sukacita. Bahkan sukacita itu bertumbuh menjadi penuh, lengkap, komplit. Nah, ada dua tindakan yang harus kita lakukan kalau kita ingin bertumbuh dalam sukacita. Yang pertama, lewat ayat Yohanes 15 ayat yang 11 tadi, saya mau ambil kesimpulan, hiduplah dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Ayat-ayat tadi memberitahu kepada kita, jikalau kamu menuruti perintahku, ya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam sukacita, kita mesti hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I have told you these things so that my joy may be in you and your joy may be complete. Haleluya. Jadi Tuhan mau supaya sukacita kita komplit, lengkap, sempurna. Jadi mesti bertumbuh, nggak boleh stagnasi. Jangan cuma merasa bersukacita ketika terima Yesus, haleluya, mati masuk surga. Tapi selama kita masih hidup, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, makin lama makin berkembang, bertumbuh, komplit. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata, aku katakan hal ini kepada kalian supaya kalian dipenuhi dengan sukacita. Cawan kesukaan kalian bahkan akan melimpah. Nah, inilah kehendak Allah bagi kita orang yang percaya. Bukan hanya sekedar sukacita yang mewarnai kehidupan kita, tapi melimpah, meluap, keluar sampai memberkati banyak orang. Dengan cara bagaimana? Hiduplah dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, berbicara tentang ketaatan pada perintah Tuhan, jangan pernah lupa kitab Ulangan pasalnya yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita sekalian pada hari ini. Kitab Ulangan pasal yang ke-28 secara menyeluruh sebenarnya menceritakan bahwa ketika kita hidup dalam ketaatan, maka itu akan mendatangkan berkat, sukacita yang melimpah. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam pelanggaran kepada firman Tuhan, tidak taat, maka itu mendatangkan duka cita, kesusahan, itu mencuri sukacita kita. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Saya bacakan dulu ayatnya. Kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Saya senang kalimat itu. Melakukan dengan setia. Bukan cuma sekali, bukan dua kali. Bukan kita pilih-pilih yang mana yang cocok. Tapi segala firman Tuhan yang kita lakukan dengan setia. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat selanjutnya adalah ayat yang terkenal yang kita semua sudah tahu. Maka Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor dan sebagainya. Tapi langkah awalnya bagaimana?
kita melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi hiduplah dalam ketaatan, maka ada sukacita yang semakin melimpah, maka kita bisa bertumbuh dalam sukacita. Sebaliknya, ketika kita melanggar, ketika kita tidak taat, hidup dalam dosa, maka si iblis itu akan mencuri sukacita kita. Firman Allah, saya lanjutkan dari kitab Ulangan 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, artinya tidak taat dan tidak melakukan dengan setia segala perintah. Mungkin cuma 1-2 yang kita lakukan, tapi tidak setia dengan konsisten, tidak seluruhnya. Dan ketetapan yang kusampaikan padamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Jadi sekali lagi, begitu jelas kitab Ulangan 28 memberitahu kepada kita, pilihan di tangan saudara. Ketika kita mau belajar hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, maka segala berkat itu akan ditambahkan buat kita, sehingga kita punya kehidupan sukacita yang berkelimpahan. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk tidak taat, atau taat setengah-setengah, atau kita pilih-pilih, atau tidak konsisten, mau-maunya kita, kalau cocok kita lakukan, kalau nggak cocok kita nggak mau lakukan, karena kita ego, karena kita sombong, kita nggak mau rendah hati, kita gengsi dan sebagainya, maka duka cita, maka kesusahan, maka pencuri sukacita itu akan merampas sukacita kita. Bahkan firman Tuhan bilang, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu. Jadi kita nggak mau menundukkan diri, kita nggak mau taat, maka sukacita kita hilang. Itu sebabnya dalam kesempatan ini sebagai hamba Allah, saya mau himbau, yuk jemaat Tuhan, hiduplah dalam ketaatan kepada segala perintahnya. Maka ada sukacita yang semakin lama semakin melimpah dalam kehidupan ini. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dalam sukacita. Yang kedua, saya mau baca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes 16 ayat yang ke-21 dari terjemahan firman Allah yang hidup, berkata demikian. Sukacita itu akan sama seperti yang dirasakan oleh seorang ibu yang baru melahirkan. Penderitaannya akan diganti dengan sukacita yang meluap-luap dan kesakitannya terlupakan. Artinya apa? Saya mau ambil kesimpulan, tindakan yang kedua yang harus kita lakukan supaya sukacita kita bertumbuh, hiduplah dalam pengharapan kepada janji Tuhan. Mestinya setiap orang punya pengharapan. Apapun situasi kondisi yang dia hadapi, apapun yang dia alami, mestinya orang itu punya pengharapan. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan kepada janji firman Tuhan yang pasti akan ditepatinya. Nah, Alkitab kasih tahu dalam Yohanes 16 tadi bahwa sukacita itu seperti seorang wanita yang mau melahirkan. Mungkin masa-masa hamil, mungkin saat-saat melahirkan, itu masa-masa yang kurang menyenangkan, sakit, perjuangan, dan sebagainya. Tetapi setelah itu dilahirkan, setelah bayinya keluar, maka sukacitanya meluap-meluap, katanya, meluap-luap. Artinya begitu berkelimpahan, bertambah-tambah sukacitanya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bisa bertumbuh dalam sukacita kalau kita punya pengharapan. Jangan terpaku, jangan dilemahkan dengan situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Jangan dikalahkan oleh karena hubungan yang rusak satu dengan yang lain, mungkin benturan sini dan sana. Jangan sukacita kita dicuri oleh karena mungkin keuangan kita berkurang, income kita berkurang, kita nggak cukup banyak uang dan sebagainya dalam kehidupan ini. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan terhadap janji Allah, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini itu cuma sifatnya sementara. Ketika kita mengalami masa-masa yang kurang enak, yang tidak menyenangkan, percayalah itu cuma sifatnya sementara dan pastinya akan mendatangkan kesukaan. Yang pastinya ketika kita tetap dalam jalur kebenaran firman Tuhan, itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Percayalah, orang yang menabur dia pasti akan menuai dan hasilnya akan berlimpah-limpah. Pemazmur berkata dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ke-6 berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Orang yang berjalan maju, ingat saudara, orang yang berjalan maju
Jangan cuma diam di tempat, apalagi mundur. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dan dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya suka sekali membaca ayat-ayat ini ya. Membangkitkan, mendorong, memunculkan, menimbulkan semangat, gairah. Kenapa? Apapun yang kita alami hari-hari ini, jangan sampai membuat kita berhenti. Jangan sampai membuat kita apalagi berpikir untuk mundur. Tapi teruslah maju, teruslah berjalan ke depan, teruslah menghadapi apapun kesulitan di depan kita. Kenapa? Sebab kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai, menuai dengan sukacita. Terjemahan sehari-hari bilang begini, ya, mereka pergi dengan menangis sambil membawa benih untuk ditabur, tetapi dengan bernyanyi-nyanyi mereka akan kembali sambil membawa tuaian yang berkelimpahan. Haleluya. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini hiduplah dalam pengharapan kepada janji Allah. Jangan hanya fokus, jangan mau dikalahkan oleh keadaan yang kita alami hari-hari ini. Kenapa? Sebab kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Kesusahan dan masalah yang kita hadapi tidak boleh mencuri sukacita kita, tetapi justru membangkitkan pengharapan kita kepada janji Allah yang mendatangkan sukacita yang semakin berlimpah-limpah adanya. Nah jemaat Tuhan, saya nggak panjangkan firman Tuhan. Saya cuma ingin kasih 1-2 contoh dari tokoh Alkitab yang saya ingin tampilkan kepada saudara. Ingatlah bagaimana Nuh. Dia mendapat perintah dari Tuhan untuk membangun Batra. Mungkin secara manusia dia akan diketawakan oleh lingkungan sekitarnya. Mungkin dia akan diejek, orang lain gak mau peduli. Tapi Nuh tetap dalam ketaatannya. Dan ketika Batra itu selesai, ketika hujan lebat turun, Nuh diselamatkan. Dia menikmati sukacita yang berlimpah. Sementara yang lain yang tidak taat mengalami penghukuman dalam kebinasan. Jadi sekali lagi, ayolah hiduplah dalam ketaatan. Dan itu akan membangkitkan, menumbuhkan, menambahkan sukacita kita. Sebaliknya juga tokoh yang lain. Ingat tentang Yusuf yang mungkin mengalami kehidupan yang berliku-liku. Ya, dengan mimpinya sepertinya jauh dari kenyataan. Tetapi ketika dia punya pengharapan terhadap janji Tuhan, dia punya semangat untuk terus tetap dalam jalan-jalan firman Tuhan. Sampai-sampai sekali waktu keluarlah ucapan yang indah dari mulut dia. Ketika sampai satu titik tertentu, dia berkata kepada kakaknya, kalian boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi saya percaya, saya punya pengharapan. Allah yang mengatur itu semuanya. Allah yang merencanakannya. Allah yang mengutus saya ke Mesir supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan dan bertumbuhlah dalam sukacita. Dengan cara gimana? Hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam pengharapan kepada janji-janji Tuhan. Nah, saya nggak panjangkan firman Tuhan. Yuk, hidup ini, ingat sekali lagi, hidup ini bukan hanya soal makanan dan minuman. Memang itu penting, tapi jauh lebih penting Alkitab katakan, hidup ini bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu yang penuh dengan sukacita pada kesempatan hari ini ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sudah siap? Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi masing-masing di tempatnya dengan sukacita. Mari nikmati hadirat Tuhan sebagaimana kita rindukan di jamaah Tuhan. Kita meluapkan sukacita kita di hadapan Allah. Kita nyanyi dengan sukacita ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes gitu ya. Ayo sama-sama. 2, 3. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mau bertumbuh dalam buah roh yang bernama sukacita. Kami rindu hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus dan berbuah yang namanya sukacita ini dalam kehidupan keseharian kami. Kami gak mau hanya sekedar jadi orang Kristen biasa, tapi biarlah sukacita kami ini terus bertumbuh, berdampak, bahkan berlimpah ruah, sehingga itu memancar di kehidupan kami, memberi pengaruh, memberi dampak kepada lingkungan sekitar kami yang mungkin hari-hari ini sangat membutuhkan pengaruh yang positif dari orang-orang percaya. Mereka mungkin bingung menghadapi hari esok, mereka tidak tahu, serba tidak kepastian, mereka dicekam ketakutan, kelemahan, kelesuan dan sebagainya. Dibutuhkan orang-orang Kristen yang tampil prima, yang bisa menggenapi janji Tuhan sebagai garam dan terang dunia ini dengan kehidupan yang diwarnai dengan sukacita. Walaupun menghadapi kesulitan, walaupun menghadapi masalah konflik yang sama, tetapi sukacita itu terpancar dari hatinya yang terdalam, karena buah roh itu nyata dalam kehidupan mereka. Sukacita ini tidak boleh dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tapi sukacita yang dari Tuhan akan mengalahkan itu semua. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajar kami hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kami percaya selama kami tinggal dalam Kristus, melekat kuat dan menuruti perintah-perintah Tuhan, maka ada berkat-berkat yang berkelimpahan yang mendatangkan sukacita yang berlimpah-limpah. Sebaliknya ketika kami lari dari Tuhan, ketika kami menjauh, ketika kami melanggar, maka kedukaan, kesulitan, pencuri sukacita itu akan merampas sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan tolong ajar kami untuk taat, dan ajar kami untuk terus berpengharapan terhadap janji-janji Allah yang pasti digenapi. Ini yang membangkitkan semangat kami. Ini yang membuat kami tetap teguh ketika melewati masa-masa yang sulit, karena kami punya pengharapan, dan pengharapan kami tidak pernah dikecewakan. Sebab Allah kami berdaulat, Allah kami berotoritas, Allah kami sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah online pada hari ini, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan dan pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datangnya kedua kalinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.